처음 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trikia Fatimah Jailani, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 3114 33 tahun. Kali ini saya sedang berada di sekolah SD Al-Huda Kota Selatan. Baik, di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru yang berada di sekolah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, dalam hal ini tugas UAS. Mohon izin, Bu, apakah Ibu bersedia? Terima kasih. Baik, Bu, saya mulai. Pertama, apa pendapat Ibu tentang perkembangan peserta didik dari aspek perkembangan kognitif? Jadi kalau kemampuan kognitif ataupun aspek kognitif dari masing-masing siswa itu berbeda-beda ya. Dimana aspek kognitif itu mengacu kepada cara peserta didik melakukan, kemudian mengingat, kemudian cara mereka mengembangkan aspek dari kemampuannya melaksanakan pembelajaran secara visual, kemudian secara audio. Jadi di sini siswa itu berbeda-beda ya cara penangkapan materinya atau proses pembelajarannya. Ada yang pembelajarannya itu melalui melihat saja dia sudah paham. Ada juga siswa yang harus diulangi berkali-kali cara penjelasannya, kemudian dia akan paham. Jadi pendapat saya tentang aspek kognitif ini ataupun perkembangan kognitif anak itu, kita harus memahami cara mempersiapkan siswa dalam pembelajaran. Kan pembelajaran itu ada awalnya itu yang namanya asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik itu mendiagnosa untuk mengetahui anak itu bisa atau tidak dia pembelajarannya itu secara langsung mendengar atau melalui gambar itu, melalui audio ataupun visual. Setelah melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik tersebut, maka siswa akan didiagnosa kemampuan mana yang dia miliki. Setelah diketahui untuk kemampuan yang dimiliki itu, maka akan mempermudah guru untuk melanjutkan perencanaan pembelajaran, baik itu dari bahan ajarnya, kemudian dari cara mengajarnya. Jadi disesuaikan mana siswa yang hanya bisa melihat gambar itu disendirikan untuk soalnya. Jadi pendapat saya dipersiapkan dengan matang bagaimana cara siswa itu belajar dari kemampuan kognitif. Baik, pertanyaan yang kedua, apa pendapat Ibu tentang perkembangan peserta didik dari aspek perkembangan sosial? Perkembangan sosial ini berarti harus berkaitan dengan orang lain ya, karena ini kan membahas tentang sosial. Pendapat saya juga sama ya, kalau misalnya anak itu kurang bergaul dengan teman lainnya, jadi kan di sini pembelajaran itu selain ada yang namanya penilaian ataupun pembelajaran pribadi atau sendiri atau yang mandiri, ada juga namanya pembelajaran kelompok. Jadi pentingnya siswa ini melakukan sosialisasi dari aspek sosial tadi itu untuk membantu siswa itu terjun langsung ketika mengerjakan pembelajaran yang melibatkan kelompok. Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, mempersiapkan anak itu memang harus dilakukan dari awal, karena yaitu tindakan apa yang perlu kita ciptakan nantinya ketika pada pembelajaran. Kita persiapkan siswa secara mandiri, kemudian juga untuk kelompok. Jadi kalau ada siswa yang takut, kan semua siswa itu dalam kelas tidak ada yang sama ya, berbeda-beda mereka. Jadi ada yang cepat berbaur dengan teman-teman, ada yang tidak, ada yang pendiam.
Jadi di sini juga di kelas sama saya juga itu kebetulan juga ada beberapa anak yang pendiam, takut kalau misalnya sudah terjun dengan kelompok. Jadi caranya saya untuk menaungi mereka bagaimana caranya supaya dia tidak takut lagi dengan kelompok. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa pendapat Ibu tentang perkembangan peserta didik dari aspek perkembangan moral? Bicara moral ini sulit ya, jadi harus ada aturannya, kemudian etika tata tertib yang di sekolah itu siswa itu masih banyak yang kurang paham sebenarnya. Jadi pentingnya menanamkan moral anak itu selain di sekolah di rumah juga. Kenapa demikian? Karena percuma anak-anak itu dibelajarkan dengan baik, dengan memahami tentang seluruh pembelajaran, tetapi moral ataupun etikanya itu tidak sesuai dengan akidah dari yang ada. Jadi dari moral, cara berpakaian, tata tertibnya itu saja masih kurang kan anak-anak yang sekarang. Jadi pentingnya adanya BK di sekolah itu juga sangat penting, membantu siswa untuk moralnya mungkin buruk dari luar bisa diasah di sini, dari yang acuh dengan peraturan di sekolah. Insya Allah juga bantuan dari guru-guru itu sangat penting. Kenapa begitu? Karena yang guru itu memang ujung tombak dari pendidikan yang ada. Jadi harus bisa ya untuk merangkul siswa-siswa yang kurang dari moral tersebut. Jadi kalau misalnya pendapat saya untuk siswa yang moralnya mungkin masih kurang itu, gurunya juga yang perlu ditingkatkan bagaimana caranya supaya tidak acuh dengan anak-anak, jadi bisa sama-sama diperbaiki. Jadi ada anak yang mau berubah, ada guru yang mau menggenjot mereka supaya mereka paham akan aturan-aturan yang berlaku. Karena pendidikan itu kalau cuma suka-suka mereka, ya udah di rumah aja, tidak usah di sekolah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang keempat, apa pendapat Ibu tentang perkembangan peserta didik dari aspek perkembangan spiritual? Oke, berhubung kita di sini ada di SD Al-Huda, jadi di sini ya semua ya, bukan rata-rata lagi, semua di sini beragama Islam. Jadi dari kemampuan spiritualnya, mereka biasanya kan anak-anak sekarang itu yang masih lancar, ibu-ibu dia bamaki, ibu-ibu dia berbicara kotor, begitu kan kalau yang terjadi di saya di sini. Jadi apa ya, sulit ya, karena membentuk anak dari segi spiritualnya itu harus melibatkan yang namanya tentang ditenangkan dulu agama. Mungkin kalau di sini ya lebih didekatkan lagi dengan yang beragama, diperbanyak lagi mungkin untuk hafalan-hafalannya. Kebetulan juga di sini kita ada yang namanya program sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian ada juga penetoran surah-surah pendek. Jadi insya Allah itu berguna ya, sangat membantu untuk seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.